Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan. Di mana saya akan mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari perjanjian baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita akan memasuki perikop yang ke-83 yang kali ini akan terambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, mari kita akan membaca nas firman Tuhan ini sekali lagi dari Injil Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, adalah baik bagi kita untuk merendahkan hati dan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon hikmat dan penyertaan-Mu serta pimpinan kuasa Roh Kudus untuk menuntun dan memimpin kami di dalam perenungan firman Tuhan di kesempatan kali ini. Urapi hati, telinga dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh memaknai pesan dan maksud-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Pembahasan kali ini lumayan berat. Karena topik ini adalah topik yang lumayan krusial di dalam setiap kehidupan umat manusia ya. Pembahasan mengenai perceraian ini mungkin masih simpang siur. Mungkin ada yang masih di zona abu-abu atau gray zone. Tetapi kita mau menyampaikan sebagaimana yang Yesus ajarkan melalui kebenaran firman-Nya. Dan sebenarnya ketika kita membaca nas firman Tuhan tadi, kita sudah sangat mengerti kok. Tuhan kita berada di sikap yang mana atau di dalam posisi yang mana ketika ia ditanyai soal perceraian, saudara ya. Nah, keputusan menikah atau memilih pasangan hidup itu adalah satu keputusan penting kedua bagi saya. Setelah kita memutuskan memilih juru selamat tentunya. Atau memilih Tuhan yang kita sembah dan ikuti. Karena istri atau pasangan hidup, istri maupun suami itu seharusnya
satu kali untuk seumur hidup ya. Kalau kata orang, kalau kita salah memotong rambut ya penyesalannya paling cuma 1-2 bulan. Nanti sebentar rambutmu tumbuh kembali dan engkau bisa menata ulang sesuai dengan seleramu. Tapi kalau engkau salah memilih pasangan hidup, penyesalannya ya seumur hidup. Ya, salah memilih juru selamat, salah memilih Tuhan yang kau ikuti dan sembah, salah mempercayai dan salah mengimani, itu adalah penyesalan selama-lamanya, kekal, abadi tentunya ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara bertanya kepada saya, apakah perceraian itu diperbolehkan? Maka jawabannya akan menjadi 2. Yang pertama, perceraian itu boleh. Dengan catatan, diperbolehkan oleh hukum di negara kita. Sebagai warga negara Indonesia, maka hukum dan aturan di negara kita memperbolehkan perceraian. Cuma memang ada alasan-alasannya. Ya, walaupun alasan-alasan itu sendiri bisa dibuat akhirnya. Yang penting bercerai. Kalau sudah tidak cocok, nanti gampang alasannya dicari-cari aja. Ada yang alasannya KDRT, ada yang alasannya karena sudah tiada kecocokan, ada alasannya karena perselingkuhan, ada alasannya yang kebanyakan ya oleh karena kemiskinan, ya masalah ekonomi tentunya, merasa tidak cocok karena tidak merasa dinafkahi. Suami-suami juga merasa sudah bekerja keras tetapi selalu kurang di mata istrinya. Nah, saya tidak tahu cekcok dalam rumah tangga ini apa masalahnya. Namun yang saya tahu di dalam perjalanan kami mengikuti Tuhan, memang berumah tangga itu harus ada satu kepemimpinan, ada pucuk pemimpinnya yakni suami yang menjadi kepala dalam rumah tangga. Dan suami pun memiliki kepala yakni Kristus. Dan rumah tangga itu kalau ingin langgeng, ya saya tidak bilang langgeng itu tanpa masalah, tanpa konflik, tanpa pertengkaran. Langgeng itu artinya sekalipun saudara berbeda, sekalipun rumah tangga itu ada suami dan istri yang dibesarkan dengan background yang berbeda, yang dibesarkan ya masing-masing dengan latar belakang yang berbeda lah, yang membuat karakter kita akan tentunya berbeda. Percayalah, saudara membutuhkan satu pribadi yang akan menyatukan perbedaan itu. Saudara akan menjadi satu dalam satu hal ini. Saudara mengasihi Tuhan yang sama. Saudara menyembah Tuhan yang sama dan saudara menuruti Tuhan yang sama. Atas dasar inilah saya percaya banyak rumah tangga yang bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan yang pertama tadi sudah terjawab. Apakah perceraian dibolehkan di negara kita? Boleh. Ya, di hadapan hukum negara Republik Indonesia boleh bercerai. Tapi bagaimana di hadapan Tuhan? Apakah boleh bercerai? Maka jawabannya ini. Yesus dicobai dengan pertanyaan yang memang sudah dipersiapkan. Ya, tentu orang berusaha menjebak Yesus. Sebagaimana hari ini ada begitu banyak apologet Kristen di luar sana yang berusaha untuk menangkis semua serangan-serangan orang-orang non-Kristen ya, yang berusaha untuk menjatuhkan kebenaran-kebenaran dari kitab suci kita. Tetapi semuanya bisa ditangkis dengan mudah karena kebenaran ini tetap abadi dari ribuan tahunnya lalu sampai kita pegang hari ini. Tidak ada yang dipalsukan. Karena untuk menjawab segala hal itu harus sesuai dengan konteksnya. Karena kitab suci atau Injil ini bersifat kontekstual, saudara ya. Jadi ketika Yesus dicobai oleh pemimpin-pemimpin agama orang-orang Farisi di masa itu, mereka mencari kesalahan Yesus dengan menanyakan soal boleh atau tidaknya bercerai. Dan bagi saya di sini jawabannya sudah jelas, saudara ya. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Yesus menjawab menggunakan firman Tuhan di dalam Kejadian. Seorang anak laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kemudian ketika ditanyakan apakah boleh bercerai, apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Harusnya sampai titik ini sudah clear kok. Tuhan Yesus memandang perceraian itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, sehingga akhirnya ada jawaban abu-abu yang ketiga. Ini juga saya dengar dari teman saya sendiri ya.
Perceraian itu di zaman sekarang dari sudut pandang hak asasi manusia, dari sudut pandang juga keselamatan jiwa, katakanlah dari KDRT, katanya diperbolehkan. Ya, suami istri itu boleh bercerai ketika perceraian itu akan menjadi solusi yang terbaik. Misalnya dari toxic relationship, misalnya dari suami yang suka melakukan KDRT atau sebaliknya istrinya yang suka melakukan KDRT terhadap suaminya. Tidak selalu laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Saudara ya, siapa tahu wanitanya ini dibekali dengan ilmu bela diri dan kanuragan yang luar biasa, saudara ya. Sehingga suaminya tuh dijadikan samsak setiap harinya, dihajar, dianiaya. Ada selebritis yang saya lihat juga sampai giginya ompong gara-gara ditampol sama istrinya, saudara ya. Nah, kata orang, solusi yang terbaik ialah perceraian. Tapi bagi saya, itu bukanlah solusi. Saudara bisa menyelamatkan rumah tangga saudara. Ketika saudara berharap bersandar hanya kepada Tuhan dan bawa ini di hadapan Tuhan sambil berkata bahwa Tuhan, Engkau yang sudah mempersatukan kami di dalam satu pernikahan kudus, sehidup semati. Engkau juga yang berkuasa untuk memulihkan rumah tangga kami. Berdirilah di atas jalan kebenaran. Itu seharusnya seperti itu. Saudara ya, seharusnya sih seperti itu. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan sikapnya bahwa ia tidak pro perceraian. Ia justru menentang perceraian. Sehingga kita bisa bilang kalau Yesus berkata bahwa pada mulanya itu tidak boleh bercerai, maka kita juga harus menyatakan sikap kita dengan tegas. Kita menolak yang namanya perceraian. Saudara ya, paling tidak kalau yang sudah terlanjur ya sudahlah. Kita bisa punya pembenaran diri ya, walaupun ini juga dibenarkan ya. Orang itu tidak akan dianggap bersalah ketika ia tidak ngerti. Jadi kalau saudara hidup dalam perceraian dulu ya, karena saudara masih belum paham kebenaran firman Tuhan tentang perceraian, maka ya saudara nggak terlalu kena penalti banget lah. Tetapi saudara dituntut juga untuk setia dalam pernikahan saudara saat saudara sudah mengerti kebenaran ini. Jadi jangan cari-cari alasan lagi untuk bercerai, saudara ya. Ya, saudaraku, di sini Yesus menyatakan dengan tegas. Yang kedua, setelah ia memberikan jawaban bahwa apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang kedua, ia mendapatkan pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan dari orang Farisi ahli Taurat ini yang menanyakan ada satu peluang untuk mereka bisa mencari kesalahan Yesus. Lalu kenapa Musa mengizinkan orang menceraikan istrinya di masa itu? Di zaman itu ya. Karena ada ayatnya memang saudara ya. Ayatnya itu ada catatan kakinya di sini. Ayat 19 ayat 7. 19 ayat 7 itu Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 ya. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Apakah kita perlu membaca, saudaraku? Kayaknya kita perlu membaca ya supaya kita clear ya. Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Ini adalah kutipan dari kenapa Musa mengizinkan perceraian ya. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan kemudian apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi, itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya, setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi di dalam nas ini dijelaskan kenapa Musa memberikan yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan
alih-alih Taurat untuk mencoba Yesus tadi ya, kenapa Musa lantas memberikan izin untuk menceraikan istri? Dan ada jawabannya di situ mengenai surat cerai yang diberikan oleh seorang suami ketika ia sudah tidak lagi merasa cinta kepada istrinya dan ia menganggap bahwa istrinya melakukan satu hal yang tidak senonoh, dan bagi saya itu adalah alasan perceraian, saudara ya. Karena pada akhirnya alasan itu bisa dibuat-buat saja, belum tentu orang jujur. Mungkin karena pada intinya dia bosan dengan istrinya atau dia bosan dengan suaminya. Seperti itu. Nah, Yesus lalu menjawab apa? Yesus menjawab apa? Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan menceraikan istrinya. Tetapi sejak semula, perhatikan saudara, sejak semula tidaklah demikian adanya. Jadi Yesus dengan tegas berkata bahwa kenapa ada kompromi? Jadi Musa itu adalah pemimpin rohani, pemimpin sekaligus pemimpin bangsa Israel di masa itu sebelum era raja-raja, era hakim-hakim ya. Jadi Musa adalah seorang nabi sekaligus pemimpin bangsa Israel. Ya. Jadi saudaraku, tampaknya Musa di sini melakukan sedikit kompromi ya terhadap kebenaran ya, karena kekerasan hatimu, maksudnya kekerasan hati orang-orang ini, karena mereka ya gimana ya saudaraku ya, secara moral mereka adalah orang-orang yang belum terdidik dalam kebenaran. Mereka baru keluar dari Mesir, di mana di Mesir itu tidak ada standar moral yang sesuai dengan kekudusan ilahi, itu nggak ada. Saya percaya di Mesir kehidupan orang kawin cerai itu bebas. Bahkan mungkin tidak ada hukum. Orang mau berselingkuh terserah sesuka hati, tidak ada yang tahu. Sesuka-suka. Tetapi ketika hukum Tuhan yang keras itu di dalam hukum Taurat itu dinyatakan, itu mulai berat. Mungkin ada kekerasan hati, orang-orang meminta izin supaya bisa lagi menceraikan istrinya oleh karena mungkin diberikan alasan-alasan itu. Maka jawaban Yesus sangat gamblang. Oleh kekerasan hatimu maka Musa memberikan itu. Pada mulanya tidaklah demikian. Dan terakhir, Yesus menekankan lagi. Alasan yang ketiga ya. Tetapi aku berkata kepadamu, ini penekanan. Ini sikap hatinya. Ya, setelah ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ini sikap hati Yesus. Barang siapa menceraikan istrinya, itu berangkat dari surat cerai yang di dalam Ulangan tadi yang sudah kita baca ya. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya. Kecuali karena zina. Seolah-olah ini kelihatannya kok kayaknya Yesus memberikan ada sedikit kesempatan kepada kita untuk bisa bercerai. Dengan mengatakan kecuali karena zina. Nah, ini jadi pembenaran juga di era sekarang. Oh, suamiku selingkuh. Oh, istriku berzina dengan laki-laki lain. Pria idaman lain, wanita idaman lain. Berselingkuh dengan entah suami orang atau bujangan ya. Kita tidak tahu. Dan itu dijadikan alasan di hadapan pengadilan. Bahwa ini suamiku berselingkuh, istriku berselingkuh. Aku boleh menceraikan dia. Namun saudara tidak pernah sedikit belajar tentang konteks zina yang dibahas di dalam apa yang Yesus katakan di sini. Di dalam hukum Taurat di masa itu, kalau ada suami atau istri yang kedapatan berbuat zina, maka saudara tahu apakah hukumannya? Ya, hukumannya ialah kedua pasangan itu akan diarak, dihina-hina, ditarik, dibawa keluar kota, kemudian mereka berdua akan dilempari sampai mati dengan batu atau dengan kata lain dihukum rajam. Jadi dengan kata lain Yesus berkata seperti ini. Kalau kamu mau menceraikan istrimu, boleh. Asal istrimu kedapatan berzina. Dengan kata lain, ketika istrimu kedapatan berzina, ia dilempari sampai mati dengan batu, dan akhirnya bukankah istrimu mati? Setelah istrimu mati, kamu boleh menikah lagi. Seperti itu. Maka di dalam kekristenan,
saudara baru boleh menikah lagi kalau pasanganmu di dunia ini sudah mati atau dipisahkan oleh maut. Kalau pasanganmu masih hidup, maka Yesus berkata, jadi kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, dan aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, kalau saudara yang masih cerai hidup lalu menikah dengan wanita atau perempuan lain atau dengan laki-laki lain, maka saudara dipandang oleh Tuhan hidup dalam perzinahan. Namun saya berikan keringanan di sini ya, bukan bermaksud untuk ada keberpihakan ya. Namun kalau seandainya itu terjadi ketika saudara tidak mengerti kebenaran tentang perceraian ini menurut kitab suci, atau saudara baru pertama kali ini mendengarkan firman-Nya, maka saudara luput dari penalti atau dari hukuman Tuhan. Karena hanya mereka yang mengerti firman Tuhan memang yang dituntut lebih. Nah, masalahnya saudara sudah dengar firman Tuhan ya, dan kebenaran firman Tuhan ini sudah didengar oleh khususnya bagi muda-mudi yang belum menikah nih, saya mau menekankan. Ketika engkau sudah mengerti kebenaran firman ini, maka berhati-hatilah memiliki pasangan hidup. Kalau boleh, pilihlah dia yang seiman, yang sama-sama mengasihi Tuhan. Dan itu adalah bukan hasil perselingkuhan, tetapi itu adalah hasil daripada pergumulanmu di dalam doa, pencarianmu bersama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan akan mempertemukan engkau dengan seseorang yang tepat bagi dirimu. Ia akan menjadi pendampingmu seumur hidupmu. Saudara, saya sudah berapa kali menyampaikan, ya saudaraku, saya punya cinta masa lalu. Biasa kita anak-anak muda yang punya pacar, punya kekasih dari masa muda kita. Kadang-kadang kita berpikir, bagaimana kalau seandainya kekasih-kekasihku yang dulu tuh menjadi istriku hari ini. Saya juga pernah merenungkan seperti itu. Dan saya juga mendapati bahwa saya pikir tidak ada yang lebih baik, bahkan tidak ada yang seterbaik istri yang Tuhan pilih bagi kita. Banyak orang meninggalkan keyakinan imannya hanya untuk mendapatkan istri yang tidak seiman atau mendapatkan suami yang tidak seiman. Yang kemudian mendapati dirinya menyesal di tengah perjalanan. Yesus saja dia sangkali. Apakah dia bisa setia dengan pasangannya? Belum tentu. Banyak orang sok-sokan karena cinta, humanity above religion dan sebagainya. Orang-orang mulai melemahkan kuasa dari firman. Sama seperti orang kebanyakan hari ini melemahkan kuasa firman dengan berkata, bercerai itu boleh. Tetapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tetap tegas. Dagingnya, Yesus berkata, dia tidak menyetujui perceraian. Itu konteks yang kita baca hari ini. Kalau saudara sudah terlanjur bercerai karena saudara tidak mengerti, maka kamu tidak mendapatkan penalti. Tapi ingat, peliharalah pernikahanmu yang kau jalani hari-hari ini. Jangan bercerai lagi. Namun bagi saudara yang masih belum menikah, pikirkan baik-baik. Jangan sampai bercerai. Apalagi kalau saudara sudah memiliki anak. Itu menimbulkan kerusakan bagi anak-anakmu. Engkau sendiri aja rusak. Jangan kira perceraian itu tidak merusak pribadi atau karakter orang. Rusak. Ada yang tersobek dari dirinya. Ada luka. Apalagi anak-anak. Kalau sampai papa mamanya cerai. Kalau bolehlah. Bapak ibu saudara yang sudah terlanjur bercerai dan masing-masing masih belum menikah, ya rujuklah kembali. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Tapi kalau engkau mendengarkan firman ini, saya yakin dan percaya Tuhan sedang berbicara dalam hidup saudara. Mari rendahkan hati, berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan menolong supaya mempersatukan kembali pernikahan saudara yang sudah retak. Saya percaya saudara, Tuhan pasti menolong. Tapi kalau seandainya saudara sudah bercerai lalu pasanganmu sudah menikah lagi, maka engkau tidak perlu meminta kembali lagi. Engkau hanya perlu menata apa yang sedang berjalan aja hari ini. Yang penting kau sudah mengerti kebenaran dan ajarkanlah orang kebenaran ini juga. Karena saya percaya pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya. Karena itu yang Tuhan Yesus kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya dan semoga saudara mengerti
dan memaknai kebenaran firman ini dengan lebih mendalam. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan ketegasan hatimu untuk menyatakan bahwa bercerai itu adalah sesuatu yang salah dan Tuhan tidak berpihak kepada perceraian. Kami menyadari Tuhan, hari-hari ini mungkin ada beberapa di antara kami yang hidup dalam perceraian atau memutuskan untuk bercerai atau sedang bergumul. Apakah aku harus bercerai atau tidak? Maka ketika kau mendengarkan firman Tuhan ini, percayalah Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Dan Tuhan tidak menghendaki itu terjadi. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan setiap rumah tangga yang bermasalah, yang mengalami keretakan. Tuhan tolong kami. Kami mau merendahkan diri. Engkau sudah mempersatukan kami di dalam pernikahan yang kudus. Kami percaya Engkau yang paling sanggup berkuasa untuk memulihkan keadaan kami hari ini Tuhan. Selamatkan rumah tangga keluarga kami Tuhan. Kami tidak pernah ingin rumah tangga ini berpisah. Karena kami menyadari Tuhan, itu bukanlah kehendak. Tuhan berkati setiap rumah tangga orang-orang percaya yang memutuskan dan rindu untuk bertobat dan berbalik kembali dengan pasangannya selagi masih ada kesempatan. Biar Tuhan kiranya yang mempersatukan rumah tangga yang sudah rusak ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sanggup memulihkan bagi mereka yang memiliki kerinduan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Bagi muda-mudi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Engkau membekali mereka, sehingga mereka memandang serius pernikahan. Di mana lembaga ini, lembaga yang terkecil dalam kehidupan ini, Tuhan berkenan hadir dan menjadi kepala dalam setiap rumah tangga. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau memberkati muda-mudi ini, agar mereka di dalam setiap keputusannya tidak terburu-buru, tidak terburu nafsu, tidak offside Tuhan, menyalahi aturan, tidak menghormati firman atau bahkan tidak menghormati orang tua. Biarlah segala yang akhirnya kami putuskan ada dalam restu Tuhan sendiri dan ada dalam restu keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap muda-mudi ini ke dalam tangan-Mu, biar mereka boleh menikah dengan pasangan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Kami berterima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan mendukung kami di dalam doa supaya kami terus berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Terima kasih untuk rekomendasi saudara juga, untuk boleh memberikan saran bagi teman-teman atau keluarga supaya boleh mengikuti program-program kita yang sudah hadir selama ini, konten-konten rohani, baik itu Mutiara Hari Ini dan program seri pendalaman Alkitab. Dan kita berdoa supaya akan ada program-program lainnya yang boleh membangun iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Sampai bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berlimpah di dalam kehidupan saudara senantiasa. Shalom.